Halo Sobat Atvika, kembali lagi di Info Session Atvika. Kali ini kita episode yang kelima bakalan berbeda nih. Bedanya apa? Sama gue Ellen. Gue Helmi. Dan di sini kita akan mengundang narasumber yang sangat berbeda dengan episode-episode sebelumnya nih. Betul. Episode sebelumnya kita banyak mengundang dari dunia industri, dunia praktisi. Kali ini kita mengundang dari mahasiswa yang Wow, siapa dari mahasiswa. kira-kira mahasiswa yang akan kita undang di podcast episode kali ini? Kita spoiler dikit dong. Cluenya dulu. Mahasiswa yang banyak duit. Banyak duit. Ganteng nggak? Mungkin idaman para cewek-cewek di Atvika. Siapa ya? Oke. Tanpa basa-basi. Nah, sebelum itu kita tuh kali ini podcastnya berbeda ya Len ya. Yes. Dulu kan kita streaming online. Sekarang kita podcastnya bentuknya ya kayak podcast pada umumnya ya. Tuh di tag, di shoot gitu. Dan tapi untuk yang ingin berbincang langsung, kita juga nanti sediain sesi streamingnya, sesi online-nya. Tunggu aja. Oke. Aku udah gak sabar nih pengen tanya-tanya narasumber kita. Langsung aja kita panggil. Benar. Oke, langsung saja. Ariel, welcome. Sini. Oh iya, Mas. Gue di sini dah. Oke. Udah ada nih narasumber kita. Say hi dong penonton. Hai guys. Siapa Ariel? Ariel siapa? Kenalan dulu deh. Nama Ariel. Kalau di rumah sih panggilnya Ariel ya. Ariel. Orang keluarga panggilnya Ariel. Nama panjang sih Ariel Surya Pradana. Ya di sini umur berapa? 25. Tahun ini 25. Ya. Asli Semarang sih. Cuman waktu kapan ya? TK itu dipindah di Blora. Terus ikut kakek nenek, setelah itu pindah ke Surabaya. Berarti udah Pantesan kemana-mana aja logatnya arek Surabaya. Yo, guys. Maduk banget. Yo, apa? Apa gimana gitu ngomongnya pakai Surabaya? Surabaya. Piye rek? Piye? Ya apa rek? Ya apa, Rek? Ya apa? Ya apa? Piye? Lapo? Memaksakan ya. Oke, Ariel semester 4 ya? Iya, semester 4. Berarti setahun lagi lulus nggak sih? Setahun lagi harusnya lulus. Gimana? Ya tak usahakan waktu magang besok bisa langsung tugas akhir lah ya, kayak si Albert tuh. Nggak boleh di-split tuh. Oh iya, maaf. Di Surabaya pasti kan banyak kampus-kampus yang wow gitu. Iya. Kenapa tiba-tiba masuk Atvika nih? Kepo nih. Dia dari Surabaya ke Semarang. Isi gua juga Kan pengen di banget. Surabaya banyak banget tuh kampus-kampus Jauh juga. PTN gitu. Iya. Banyak yang S1 juga gitu. Kenapa pilihnya sini? Awalnya ya, jujur ini memang bener-bener kayak kebetulan gitu loh, kayak apa ya, kalau orang bilang kan takdir ya. Nah, kalau aku itu sebenarnya setelah lulus SMK itu mau kerja dulu, cari pengalaman dulu. Kerja di Surabaya, ini nggak mau kuliah dulu nih, pengen kerja dulu, cari pengalaman. Nah, setelah aku berapa tahun ya, 4 tahun kerja kayaknya di Surabaya, aku keluar tuh nganggur. Aku bilang ke mamaku, aku pengen kuliah. Soalnya waktu itu sempet aku kerja sambil kuliah. Nah, kerjaku kan pabrik kan, kerja pabrik tak sambil kuliah. Itu bener-bener capeknya mas. Akhirnya aku yaudah kuliah dulu aja. Terus mamaku juga setuju. Omku kan juga ada berusaha kayak mebel-mebel gitu. Diajak kerja beberapa bulan. Nah, di situ kayak aku diajarin, dikenalin ini loh mebel, ini loh interior, ini gini-gini, ini gambar kerja. Nah, ada berhubungan juga kan sama SMK aku. SMK kan teknik mesin. Itu juga ada gambar kerja pakai AutoCAD. Dari situ kayak mulai oh iya, tertarik gambar kerja ini, bisa bikin desain ini. Waktu itu kan omku kan wirausaha kan, punya apa sih namanya produksi sendiri lah. Orang yang bikin desain dan gambar kerjanya itu semuanya katanya itu lulusan PIKA semua. Oh gitu. Makanya apa ya, kayak aku di sekolahin di sini juga. Kamu tiba-tiba gini, kamu tak sekolahin di PIKA mau tak? Aku PIKA itu apa? Terus omku tanya, coba cari di Google, aku cari.
PK, oh ternyata desain interior. Tapi sebelum masuk sini tuh ada basically untuk gambar kah atau emang ya udah Iya, karena tadi sejalan dari sempat- kerjaan gitu? Sempat mention dari SMK ya, Iya. teknik mesinnya itu kan. Itu kan jauh banget ya? Jauh nggak sih itu? Nggak sejalur nggak sih? Kalau secara desain jauh, cuman kan di PK ini diajarin juga gambar kerja ya. Jadi kan aku harus bikin apa ya? Kayak bikin interior, terus aku bikin gambar kerjanya juga. Kan secara nggak langsung kan aku juga belajar desain. Jadi kayak apa ya? Ada nilai plus-plus banyak gitu, ada banyak yang bisa tak ambil. Jadi kalau semisal pertanyaan tadi relate nggak sama apa yang tak pelajarin di SMK itu sebenarnya melentang jauh banget teknik sama desain. Aku disuruh gambar pun itu nggak bisa, tanganku kaku kayak garis dikit gini kayak harus ya mencang-mencang gitu. Cuman kalau secara apa ya proyeksi, aku memproyeksikan meja ini itu potongannya gimana, tampak depannya gimana, tampak gininya gitu. Itu ya dari SMK bisa dibilang bisa. Oh, berarti emang ada basic dari SMK-nya dulu gitu. Berarti untuk yang potongannya gitu ya. Tapi Iya. untuk yang kayak desain konsep. Nah desain dan konsep itu aku baru belajar di sini dan kayak aku nyantolnya itu di semester 3 kemarin. Semester 3 kemarin yang jelasin siapa ya? Pak Derajat. Boleh. Pak Derajat sama Bu Penny. Sama Pak Derajat, Bu Penny sama Bu Isti. Mereka jelasin konsep itu apa sih gini. Aku berpikir keras asli kayak konsep itu gimana sih? Desain itu gimana sih? Terus dijelasin, oh ternyata punya filosofi, ternyata gini. Kalau dalam pengalaman kamu ini kan kamu semester 4 ya, pasti sudah banyak apa ya, project step by step, banyak crowdednya dalam mengerjakan suatu project. Itu menurut kamu sendiri tuh tadi take itu bahwa suka gambar bisa merubah menjadi cuan yang banyak. It's real nggak? Kalau sebenarnya ya dari pengalamanku sendiri, itu sebenarnya belum banyak, cuman kayak apa ya, kelihatan banyak itu karena gimana ya, satu project itu kayak berlangsung lama gitu loh. Aku kemarin dikasih apa ya, kayak satu project gitu, ini kayak projectnya benar-benar kayak besar gitu, luas lebar gedungnya itu benar-benar luas banget, dan itu kayak butuh revisi lagi, terus jalannya itu 2 minggu, terus nunggu revisi, terus lagi. Kalau dapat uangnya, ya dapat. Aku sempat dikasih itu aku kayak, oh gini ya rasanya gambar terus dapat uang. Asik ya, tapi secara effort dan worth dan apa ya, kayak hasil itu bener-bener worth it banget. Kayak mau lagi dong. Jadi ketagihan ya, ketagihan. Iya. Jadi hasil karya dia dikasih apa ya, appreciation dari dapat duitnya itu. Ya siapa sih yang nggak mau? Ya juga sih benar sih. Iya kan? Aku juga mau sih. Kalau aku ada bakat mendesain sih ya mau ya. Berapa project yang kamu kerjakan? Berapa project? Dapatnya berapa? Berapa project? Enggak, berapa rupiah? Satu project berapa? Jangan di-spill loh. Oh, jangan. iya. Mungkin UMR ya, UMR. WMR kali WMR, iya WMR. WMR Semarang. Ya di bawah. Oh, di bawah. Kan masih kan tingkatnya kan masih mahasiswa. Aku kan juga nggak berani minta yang banyak-banyak kan. Oh. Oke. Tapi ada jutaan lah ya. Berarti kalau dia susah jawab berarti iya artinya. Tapi kalau selama ini kamu udah ngerjain berapa project tuh yang hasil kerja sama dia? Nah, itu kalau dari busnya sendiri aku dapat 3 sampai 4. 3 sampai 4 project. Kayak berjalan. Lumayan banyak ya. 3 hitungnya 4 kalau misalnya dikalikan satu projectnya UMR Semarang 2 digit lah ya. 2 digit lah udah. 2 digit. Dia baru ngeri semester banget lu, 4, semester iya 4. dia bisa saving money. Habis itu dia lulus ini dapat kerja lagi. Tanya aja. Berapa project? Tadi sama 4 ya tadi ya? Ya itu mulai dari itu kan kayak cerita ke kan di sini ada saudara juga kan, cerita ke kakak, cerita ke teman-teman. Terus kakak tuh kayak mau dong dibikinin juga kamarnya itu dibikinin. Ya dikasih berapa. Kan nggak berani, kan sama saudara kan nggak berani minta banyak-banyak dikasih. Ya lumayan lah itu
Aku kan juga suka gambar gitu kan. Pokoknya gimana intinya? Orang suka, aku juga suka. Masalah kan kayak masalah fee-nya itu kayak ya nantilah. Kan juga kan masih mahasiswa kan masih newbie, masih belum kayak yang pro-pro banget, belum bisa kasih standar buat diri sendiri. Tapi desain dia bagus loh. Gue Wow. pernah lihat. Oh iya? Ntar muncul di sini ya. Ting 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 ting. Nanti editor tolong tampilin. Ting. Editor gue sendiri. Pusing. Bisa diedit gak sih? Ya, di Bisa, sini bisa. ya kayak di sini. Bisa bebas, serah lu dah. Editornya gue. Wah, tapi kayak itu suatu apa ya? Nggak semua mahasiswa bisa dapet Iya sih, ya. enggak semua mahasiswa tuh dapat chance dapat proyek ya. Iya. Tapi ya rata-rata di Artika ini mahasiswa tuh diajarin ini ya ngambil proyek gitu ya. Ya ada matkul yang buat ngambil proyek. Itu salah satu matkul dari Pak Ari, salah satu dosen di sini. Itu ada matkul kewirausahaan. Gitu. Ya. Itu ngapain aja? Kewirausahaan itu kita yang cari klien. Terus nanti kita interview kliennya. Interview klien soal apa ya, analisis kebutuhannya dia. Jadi dia butuh apa? Misalnya butuh kredensa. Kredensa nanti yang kita interview lagi tuh si kliennya mau desain yang kayak gimana, mau tema dan gaya yang kayak apa. Misalnya minimalis modern. Ya udah nanti kita kan bertujuh kita nanti pikirkan soal desainnya. Jadi kayak brainstorming gitu loh. Kayak selayaknya orang mendesain kayak apa ya? Kayak kalau Pak Ari bilang itu mendesain itu kan kita jadi seniman kan ya. Jadi benar kayak berantakan dulu, kita nggak tahu gelesotan di mana, terus ngeluarin semua ide, senyamannya kita kayak ngeluarin semua ide, oh ini, udah ketemu, udah langsung dibikin. Itu berarti kalian yang proaktif nyari ini ya, nyari kliennya ya? Iya. Kemarin dapat dari mana kliennya? Kalau kemarin itu dapat dari dosen sendiri. Oh, dosen bikin apa? Bikin kredensa. Ukurannya sih 1,5 kali 450. Oh, itu dibikin bertujuh. Iya. Bikin bertujuh. Bagi hasilnya gimana? Kenapa? Bagi hasilnya. Bagi hasilnya sih masih belum dibagi sih. Masih nanti ya, nanti. Iya. Nunggu finalnya ya. Tapi itu semua bahan itu dari kalian atau gimana? Semua bahan dari kampus. Oh, dari kampus semua? Iya. Oh iya, semua disupport dari kampus. Disupport dari Bentar. kampus. Nih, kan sistemnya dosen beli kan, dosen pesan, beli nih. Iya. Otomatis kalian juga nyiapin bahan dong, harusnya dong, beli Iya. bahan dong. Ini enggak, ini banyak dari kampus. Lah, Oh, berarti tinggal ngerjain aja ya. Iya. Nanti hasilnya dapat ke kita. Nah, balik lagi ke topik awal tadi. Kan kamu sambil ngerjain project dari yang eksternal ya itu ya, eksternal dengan ditambah belum lagi project dari kampus, dari tugas mata kuliah. Gimana sih kamu cara memanage biar kamu tuh fokus ke tugas kampus sama biar balance untuk mengerjakan kerjaan dari eksternal itu gimana? Biar sama-sama dapat duit masuk, ilmu juga nilai juga masuk gitu. Gimana tuh caranya? Bayar harga sih ya, kayak gimana ya? Aku hobi basket sama main game. Ya aku harus merelakan jam-jam mainku game, jam-jam itu untuk kayak belajar. Awalnya aku belajar AutoCAD gimana gini. Terus setelah aku dikasih project, aku makin bayar harga. Apa? Jamku istirahat. Kayak bener-bener ngurangi jam istirahat buat ngerjain project itu tadi. Kayak bener harus effort banget gitu loh. Jadi kayak kalau ya pepatah mainstream lah ya, no pain no gain gitu. Harus bayar harga. itu emang ya untuk sesuatu hasilnya maksimal emang Iya, harus ada pengorbanan ya. Iya sih, Tapi bener. kan enak dia dapat duit. Uang. Balik lagi ke iya. topik kita dulu. Total Iya. selama diartikan nih dari semester 1 sampai semester sekarang 4 ya. Total yang kamu dapetin rupiahnya deh. Kisaran aja. Kisaran aja. Kepo nih pasti penonton kayak aduh berapa Iya. ya. Bisa nggak Bang beli BMW gitu? Ada Ya, beli. nggak sampai segitu. Kok. belum ya. Belum sampai segitu kan karena aja kalau aku mintanya segitu kan bisa kayak ngelunjak gitu ya. Tapi mungkin nanti akan bisa ya. Amin Bisa. ya. Iya, pasti bisa. Ya kalau selevel mahasiswa ya ini bisa dikatakan lumayan 1,5. Itu setengah. Satu setiap project. Bukan totalnya kan. Oh. Itu setengah M. Kan setengah.
Beneran 1,5 M? Bukan aja. bukan. 10,5. Bukan. Kan kalau fee-nya itu berdasarkan berapa lembar yang bisa gambar kerja yang bisa aku bikin. Oh gitu. Oh gitu. Waktu itu aku bikin berapa gambar kerja ya? 20 lebih kayaknya. 20. Setiap gambar kerja itu kayaknya ya nilai 50.000 sama bis. Jadi tahu berapa nih. Kesepil dong. Di itu sendiri. Kesepil dong. Kalau ada yang tahu totalnya bisa komen di bawah. Nanti dapat IG kakaknya. Terus Kayaknya ya satu gambar kerja itu dinilai 50.000 sama Bu Isti. Ya, jadi kalau 5 kali dia berapa? 1 juta ya? 1 juta ya? Iya 1 juta nggak sih? Itu baru satu project. Kalau 4 Dan project. itu kamu total tuh satu project apa satu itu satu project. Satu project ya 20. Yang tadi Ya, 1,5. itu yang satu projectnya besar. Jadi kayak ada satu bangunan besar. Itu bikin layout, bikin gambar kerja furniture, bikin potongan tiap ruang waktu itu. Jadi kayak bener-bener aku ngorbanin jam tuh tidur. Tiap hari itu tidur jam 2, tidur jam 2, jam 3, terus tidur, bangun kuliah. Terus kalau ada tugas gitu ya, aku laporan ke Bu Isti, Bu aku mau kerjain tugas dulu. Itu gak apa. Gak apa, nanti kayak apa ya, dosen kayak meringankan. Gimana ya, dosen di sini baik-baik anjir, baik-baik. Salah satunya Bu Isti kan. Bu Isti kalau misal udah ngadepin kayak, Bu ada tugas dulu, ngerjain gini. Oh iya gak apa-apa. Kan tujuannya Bu Isti ngasih kita project itu kan untuk apa ya, kayak mengajarin kita caranya. Oh ini loh dunia kerja, gambar kerjanya itu harus seperti ini. Standar gambar kerja di dunia luar, di dunia pekerjaan itu seperti ini. Aku jadi kayak setelah ikut project itu kan awalnya aku juga takut-takut kayak pernah ditawari Bu Isti. Jadi kamu mau ngerjain ini enggak? Aku kayak takut-takut. Sungguh aku takut-takut kayak aduh bisa enggak ya Bu? Aku takut ya Bu, aku takut. Akhirnya nekat lah. Karena ke Surabaya bonek kita. Ya mulai dari itu kayak ya tujuannya Bu Isti juga bagus. Aku benar-benar respect sama Bu Isti, kayak appreciate banget sama Bu Isti. Makasih ya Bu Isti. Jadi ya emang dosen juga ngajarin kita buat berkembang gitu ya. Semua dosen ya pastinya ada maksud dan tujuannya masing-masing yang baik pasti ya. Iya sih. Gitu. Itu juga bisa buat jadi portofolio juga ya. Iya. Portofolio nanti buat kamu wirausaha dan apa istilahnya freelance. Tapi yang awalnya kamu suka gambar kan emang itu tuh bakal kepikiran sampai kayak gambaranku ini bakal dihargai gitu nggak? Oh iya. Pernah kepikiran gitu nggak di awal? Pernah sih, cuman ya cuek aja sih. Kan misal kalau gimana ya, sebelum aku mempublish gambarku kan pasti aku harus menerima kritik dari banyak orang kan. Salah satu yang paling banyak kritik dan aku bukannya aku nggak menerima kritik ya, aku justru malah menerima kritik buat bahan untuk pertumbuhanku. Salah satu orangnya itu kayak benar-benar omku. Aku ngomong sendiri ke omku, mari tolong dikoreksi ya gambarnya Ariel. Nanti kalau ada yang salah-salah bilangin. Jadi kayak mulai dari itu kayak ambil banyak masukan dari Bu Isti juga, dari dosen-dosen juga. Nah setelah itu baru aku berani mempublish. Iya, terus ini kan kamu suka gambar nih. Apakah nantinya kamu akan mendalami ya jadi freelance seperti gambar buat project atau emang mau pilih misalnya konsultan lah, apa mau jadi apa ikut gitu, orang lah apa istilahnya. ikut orang gitu, ikut perusahaan atau gimana? Nantinya mau mendalami kamu ini atau beda tujuan? Kalau itu kan berarti mimpi ya untuk kedepannya. Jadi kalau mimpi ke depanku itu harapanku sih aku pengen ikut kerja orang dulu. Ya ambil pengalaman sebanyak mungkin lah ya. Ambil pengalaman sebanyak mungkin. Nah setelah aku aku kerja itu juga aku juga pengen nabung kan. Nah pada akhirnya aku juga pengen buka usaha sendiri itu loh. Kayak aku punya banyak plan
Jadi plan aku itu aku pengen buka perusahaanku mebel sendiri. Jadi aku Amin. perusahaan interior sendiri. Nah, Amin. amin. Nah, kalau misal aku plan A ini kayak nggak kesampaian karena satu kondisi tertentu, aku pengen plan B ini kayak gimana ya? Aku kan suka kopi ya, jadi aku benar-benar kayak kerja lagi, nanti pada akhirnya aku pengen buka kafe. Oh. Ibu buka kafe ngedesain sendiri. Iya. Jadi nggak usah Nggak usah Iya, nggak usah betul. hire yang Iya benar. arsitek. sendiri Iya gitu nggak ya. perlu. Kan gimana sih kita kan harus work balance. Emang otak-otak anak-anak artik Iya ya. betul. Lah. Ada nggak kamu tuh kayak tips dan trik untuk menerapkan ini semuanya? Maksudnya kamu kerja juga berjalan, kuliah juga lancar. Ada nggak tips and triknya buat teman-teman deh, buat teman-teman kamu di Atika dan juga buat teman-teman di luar sana? Kalau tips and trick, aku kurang jago sih ya Kak. Kalau ngasih tips and trick, cuman kalau semisal diambil dari pengalamanku, ya itu tadi berani bayar harga aja. Kamu ya Gen Z lah ya. Gen Z kan kita terkenal pemalas. Kita apa ya kayak cari jalan cepatnya gitulah. Kita harus kayak itu loh. Lawanan egomu, lawanan apa sih namanya? Keluar dari zona nyaman. Berani keluar dari zona nyaman kan berarti kan berani bayar harga. Berarti intinya pengorbanannya guys. Pengorbanannya. Tapi kalau untuk tips and trick yang buat teman-teman yang nggak suka gambar, kalau misalnya, tapi dia pengen bisa gambar, tapi aku nggak mau belajar gitu. Kan ada ya, sebenarnya dia tuh pintar gambar, paham nggak sih? Dia tuh sebenarnya punya potensi buat gambar atau suka ngedesain atau suka art, tapi kayak malas gitu loh. Itu perlu apa sih gitu? Berarti nggak mau pakai bakat dia Iya, untuk cari uang yes, gitu. gitu. Itu real paham nggak? Nggak mau cari bakat untuk Nih misalnya nih aku tuh bisa gambar sebenarnya. ya. Dan aku tuh ada chance untuk cari uang sendiri dari bakat gambarku. Tapi tuh aku dianya nggak tuh kayak mau. nggak Aku mau. kayak males gitu loh. Iya. Seperti yang kamu bilang kan biasanya malas gitu kan. Tuh ya itu ada tips dari tips ya benar. Iya, Ada tips dari kamu nggak kayak sebenarnya gue males banget. Gue punya bakat tapi gue males. Oh, oke. Gimana ya? Kan zaman ini kan zamannya AI kan ya. Kan ada AI. Nah, kalau emang misal males gambar, at least jangan males berpikir lah ya. Kan ide itu kan keluar dari pikiran ya. Kita punya ide-ide. Oh, aku pengen bikin ruangan yang seperti ini. Konsepnya minimal, konsepnya fungsional atau konsepnya tradisional. Ya udah tuh buka kan bisa sambil tiduran kan buka AI, bikin ChatGPT atau apa merek aja. Ya nggak apa-apa. Terus tadi sebut merek. Ya dari situ kan bisa keluarin apa sih namanya ide-ide. Aku juga sahabat karib sama ChatGPT kok. Pasti ya, kita mau menggunakan fasilitas dan teknologi dong. Ya, Aku juga pakai AI Gemini. yang penting kan jangan sampai menyalahgunakan ya. Iya. Aku juga pakai ChatGPT untuk mengkoreksi gambarku juga. Dari situ kayak setelah kan pasti ada gambarnya kan, pasti bisa nanti oh ini loh ini ideku tapi diproduksi sama AI. Yang gambar kan AI. Ini kan tadi gambar sketch kan, yang malesnya kan, ya gambar sketch bisa diproduksi sama AI. Nah nanti bisa kita produksi lagi di mana di SketchUp. Pakai laptop kan. Kan kalau gambar pakai laptop sama sketch kan gambarnya sulitan pakai apa sih namanya? Tangan, pakai sketch. Nah, menurut kamu yang suka gambar dan saat ini udah berpotensi untuk dapat cuan sendiri, itu menurut kamu dengan orang yang suka menggambar itu bakalan laku nggak untuk di tahun ke depan, entah itu 5 tahun ke depan, bakal diperlukan nggak sebagai seorang desain itu? Ini konteksnya sudah berwirausaha atau gimana? Enggak, jadi kan ini kan kamu berbekal sebagai seorang desain interior ya, nantinya lulus dari Atika kan kamu punya bekal sebagai desain interior. Nah itu bakalan kepake nggak sampai 5 tahun ke depan atau perusahaan itu bakal menggunakan kamu terus gitu? Oh berarti
bakal menggunakan si sumber Jasa daya manusia iya, ini. ha. Kalau aku bilang masih, kan selama ini musuh terbesar kita itu AI. AI bisa memproduksi, bisa meniru kita, tapi AI itu tidak memiliki yang namanya apa ya? Seni desain, Estetika ya. estetika. Dia tahu ergonomi, tapi cuman setelah diproduksi dari sudah ada gambarnya itu nggak bisa sama sekali. Jadi perlu bantuan manusia. Nah, kalau pendapatku sendiri itu masih tetap dipakai. Sampai bertahun-tahun nanti ya. Berarti Jadi teknologi AI itu nggak bisa mengalahkan juga ya. Iya. ya memang prospeknya juga tinggi ya kalau di desain interior. Yang punya ide kan kita ya, kayak seniman itu kayak gimana ya? Orangnya itu kayak benar-benar bebas gitu loh. Bebas kreatif banget. Kayak Pak Derajat itu, aku kalau lihat Pak Derajat gambar itu kayak, wih keren. Pak Derajat itu kayak di pikirannya itu gimana? Pikirannya sama tangannya itu sudah jalan. Jadi kayak kalau gambar set, dia tuh kayak apa ya? Pikirannya itu sudah otomatis aja. Sama tangannya gitu ya. Iya. Berarti kamu sebelum misal nih kamu kan dapat dari Buistik kan itu. Iya. Project. Itu ada dapat dari luar nggak? Eksternal dari kampus gitu. Dapat job dari luar. Misal ada orang yang sengaja kontak kamu buat ngedesainin gitu. Selama ini aku masih belum coba. Selama ini aku cobanya masih ke orang-orang terdekatku lah. Masih belum berani aku. Belum berani ya. Iya. Karena sambil ngumpulin portofolio kali ya. Iya. Gitu. Portofolio. Nice. Ya, Tapi menurut kamu ini rugi nggak kamu mengenal gambar? Bukan mengenal gambar sih, belajar desain terus punya apa ya? Punya kelebihan plus gitu bisa gambar dapat itu menurut kamu rugi nggak? Atau kayak ya udah biasa-biasa aja sih gitu. Menurut kamu gimana? Enggak lah, enggak rugi lah. Kita belajar kan enggak ada yang rugi kan. Gimana ya? Setelah aku mempelajari gambar ini ya kayak jadi orang yang kayak perfeksionis banget sih loh. Aku masuk kamar kayak ngerasain sendiri, kamarku rapi. Jadi pulang-pulang capek itu tiduran gitu, enak anjir. Enggak rugi sama sekali. nggak ada ruginya Len. Orang Selain ya buat nambah fee kayak bener-bener kenyamanan mental. Iya. Aja di situ Ya, kan dia punya emang punya gali suka gambar, kecuali kamu kan nggak suka, bos sukanya bikin konten. Kalau TikToknya Kalau TikTok aku namanya apa? udah nggak usah endorse nggak boleh promote. Ini ajang untuk memberi informasi bukan memberi. Iya. Ya jadi yang mau ngedesainin desain interior bisa Karil aja ya, kontaknya di sini. Tapi terima itu nggak job gitu nggak? Misalnya nggak lewat dari dosen, misalnya tiba-tiba ada yang nge-DM kamu, nggak sengaja nih orang lain lihat hasil karya kamu nih misalnya terus kayak aku tertarik nih coba kontak Karil gitu, kamu bakal terima hal itu nggak? Terima tawaran itu? Dengan senang hati dong. Oh berarti dia publish ya dia. Terima dari eksternal juga kan. Iya. Misal aku punya saudara, terus saudaraku lihat gambar kamu karena aku nunjukin loh ya. Iya. Terus saudaraku mau kamu buat desain kamarnya, itu berarti terima juga. Iya. Ada red cardnya nggak sih? Udah stay red card nggak misalnya per lembar gitu? Biasanya beda tahu kalau mahasiswa itu sedikit songong, agak tengil kalau misalnya dia tuh udah pernah ada satu pengalaman misalnya aku udah ngerjain ini terus dibayar, itu dia selalu pasang red card. Iya. Sombong ya. Karena dari portofolio dia yang kemarin-kemarin ini dia kumpulin, biasanya kan kayak gitu ya. Iya. Soalnya waktu aku kuliah juga ada temen aku kayak gitu, dia selalu pasang red card. Kamu sendiri ada nggak? Apa kayak ya udah deh sepasrah kakaknya, seikhlasnya gitu kan? Enggak, kayaknya enggak deh ya. Sebenarnya target sih, kalau aku kan masih kuliah ya, masih otomatis masih belum bisa profesional. Kalau misal aku ngerjain punya orang lain, aku jamku kepotong-potong sama tugas-tugasku. Aku nanti alasan ke klienku nanti, masa karena tugas ini telat, deadline-nya telat, gini-gini, masih belum bisa. Cuman nanti aku punya target setelah aku
udah benar-benar lulus dari ketika ini, benar-benar kayak memantapkan untuk freelance, ambil job dari orang lain. Dan aku punya rate gimana ya? Per view. Jadi kayak rate-nya itu per view. Satu view itu dihargain 150. Oh, satu view. 100 sampai 150. Tapi yang biasanya di Sendaron Theater tuh dibayarnya per view. Iya. Oh gitu. Dengar sih per view. Kalau misal arsitek itu dibayarnya per meter persegi. Oh, gitu. Iya. Wah, aduh enak banget. Per meter persegi. Itu kalau Biasanya untuk berapa? arsitek Biasanya ya? berapa? Kalau arsitek? Tahu Kalau nggak? arsitek, kalau rumah-rumah yang komersial ya kayak residensial gitu. Heeh. Itu kan 10 kali, kalau misal 10 kali berapa ya? 12 lah. Sekarang aja rumah beneran 10 kali 12. Rumah di PIK. PIK 2. Kayak rumah residensial yang menengah ke atas ya. Ya, itu, tipe 36 lah. ya 10 kali 6 lah. 60 meter persegi. Per meter perseginya itu kayaknya berapa ya? Sama 100 sampai 150. 1 sampai 150 ya? Tinggal dikaliin aja. Nah, Berapa ya? berarti kalau bahas tentang menggambar dan beralih menjadi uang yang banyak itu sangat panjang dan mungkin nggak bisa dituangkan semuanya di satu episode ini. Mungkin bisa di next episode. Benar kan? Part 2. Iya, Part part dua. 2. Semoga aja ya. Oke, mungkin sebagai closing statement nih dari Kak Ariel sendiri, apa sih closing statement buat kita semua untuk di episode ini? Ini bisa untuk semuanya sih, nggak Iya. ya cuman untuk desain aja ya. Kalau closing statement dari aku, harus berani bayar harga. Kita Gen Z, kita diremehin banyak orang karena kita males. Nah, gimana caranya kita membuktikan kita bisa sukses? Ya, berani bayar harga. Oke, terima kasih Ariel udah mau Berbincang-bincang kita di podcast episode kali ini. Mungkin bisa ada kesempatan lain di next episode kita akan undang lagi. So teman-teman kalau mau lihat episode kita selanjutnya jangan lupa like and subscribe YouTube kita dan akun Instagram dan juga TikTok ya. TikTok kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Ellen dan Saya Helmi. mohon undur diri di episode 5. Nantikan episode kita selanjutnya di next. Bye-bye. Terima kasih.